Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan KPK, Muldoko, apa perlu TNI dikerahkan? Tribunnews.com, Jakarta, Kepala Staf Presiden, KSP, Muldoko meminta Gubernur Papua Lukas NMB untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Muldoko bahkan mengatakan kemungkinan adanya pengerahan aparat TNI untuk memanggil paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Terutama jika Lukas NMB masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat, kata Muldoko dalam konferensi pers, Kamis, 29 September 2022, seperti dikutip dari Kompas TV. 2 kali mangkir panggilan KPK. KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua. Meski sudah berstatus tersangka, Lukas belum kunjung ditahan. Dia juga sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. Ditambah lagi, rumah Lukas NMB dijaga massa yang diduga dikerahkan oleh Gubernur Papua tersebut. Sejumlah demonstrasi digelar di Papua untuk menolak penangkapan Lukas. Muldoko juga menegaskan kasus gratifikasi Lukas NMB benar-benar persoalan hukum dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Muldoko pun mengaku enggan menghakimi Lukas di depan publik. Namun dia mengingatkan semua masyarakat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ya saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum, kata dia menegaskan. Tidak ada pengecualian. Mantan Panglima TNI era Presiden SB ini juga menyebut dana yang telah digelontorkan Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk pembangunan Papua harusnya digunakan untuk pemerataan pembangunan di provinsi tersebut. Oleh karenanya, Muldoko meminta agar perhatian Presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, ujarnya. Dia pun mendorong KPK bekerja lebih keras lagi dalam menindak Lukas NMB yang telah berstatus tersangka dugaan suap. Saya tak melangkahi praduga tak bersalah, itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk ambil langkah-langkah atau proses hukum, ungkapnya. AHY duga berbau politik. Partai Demokrat menduga penetapan Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK tercampur muatan politik. Partai Demokrat menyatakan telah menjalin komunikasi dengan kadernya Lukas NMB setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Setelah melakukan komunikasi tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menduga kalau kasus yang menjerat Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tercampur muatan politik. Setelah mendengarkan penjelasan beliau tersebut serta membaca pengalaman empirik pada 5 tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya, kata HY saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2022. Dugaan itu muncul kata HY, karena didasari atas pengalaman Partai Demokrat yang kerap menangani kasus Lukas NMB. Salah satunya pada 2017, kata AHY saat ini Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan terhadap Lukas NMB ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur Papua dalam Pilkada 2018. Diketahuinya, Lukas NMB juga menjabat sebagai gubernur Papua, dengan intervensi itu kata AHY. Maka akan menempatkan satu orang calon wakil gubernur Papua yang diminta oleh elemen negara. Soal penentuan calon gubernur dan calon wagub Papua dalam Pilkada Papua, tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat, apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya, kata HY. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2022, Lukas NMB kata HY dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Unsur yang dilanggar pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta adanya unsur kerugian negara.
Akan tetapi, perihal kasus dengan KPK saat ini yang ditetapkan pada September 2022, dugaan adanya muatan politik itu muncul atas penetapan tersangka terhadap Lukas NMB yang terkesan instan. Sebab kata Haye, penetapan tersangka terhadap Lukas NMB tidak didasari adanya pemeriksaan terlebih dahulu oleh KPK. Akan tetapi pada tanggal 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 UU Tipikor tentang delik gratifikasi, kata AHY. Atas penetapan yang diduga tanpa didasari oleh pemeriksaan itu, maka Partai Demokrat melalui AHY mempertanyakan apakah kasus Lukas NMB murni soal hukum atau ada muatan politiknya.